Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ya, baik. Baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah, walaupun lagi kegiatannya secara virtual, kita nih masih semangat banget ya untuk ngikut kegiatan secara virtual ini webinar. Nah, jadi teman-teman, pada malam hari ini kita kembali lagi ke Santuy Talk ketiga. Nah, ada yang pada kangen nggak nih Santuy Talk ketiga? Ada ya pastinya. Nah, senang sekali perkenalkan, nama saya Purna Febrina Wirdiani yang akan memandu sesi diskusi kita pada malam hari ini. Nah, acara Santuy Talk ketiga ini disponsori oleh Info Webinar underscore Seminarland underscore Info Webinar, webinarin.id, dan seminarinfo.id. Nah, teman-teman, pastinya nih sebelum kita memulai acara kita, perlunya kita membacai dulu ataupun mengetahui terlebih dahulu peraturan webinar Santuy Talk ini. Nah, mungkin bisa tolong di share screen. Nah, terima kasih. Nah, ini merupakan peraturan peserta seminar Yakin Bisa mengenai strategi sukses taklukkan wawancara beasiswa. Nah, di sini ada beberapa poin. Nah, mungkin teman-teman juga bisa membacanya nih. Nah, poin pertama ini adalah peserta memasuki room yang disediakan selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara dimulai. Dan yang kedua, peserta akan diizinkan memasuki ruangan apabila peserta telah menggunakan nama asli dan bukan nama perangkat. Yang ketiga, peserta harus on kamera dengan berpakaian sopan dan berperilaku sopan. Yang keempat, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau di-mute selama penyampaian materi. Dan bagi peserta yang tidak mengajukan pertanyaan, bagi peserta yang akan mengajukan pertanyaan bisa mengisi room chat setelah materi disampaikan. Nah, sertifikat akan dibagikan baik pada peserta yang mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Dan juga ada pengisian form evaluasi. Di akhir acara akan diberikan link evaluasi dan juga dan bagi peserta juga mengupload resumenya di story Instagramnya @yakinbisa dan juga tag IG-nya dari Instagram @yakinbisa serta pematerinya. Dan peserta wajib mengisi link evaluasi tersebut sebagai bukti tanda hadir dan juga syarat mendapatkan sertifikat seminar. Dan juga diharapkan peserta mengaktifkan kamera di akhir seminar untuk sesi foto bersama. Next. Nah, pastinya nih teman-teman masih belum tahu nih, apa sih Yakin Bisa itu? Nah, Yakin Bisa ini adalah sebuah wadah komunitas pemuda yang bergerak di bidang pendidikan yang bertujuan untuk membantu generasi penerus bangsa untuk mewujudkan cita-citanya. Next. Nah, pastinya itu kalau ada komunitas pastinya ada visi dan misinya. Dan visinya ini adalah menjadi pelopor terdepan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan bergerak bersama generasi muda terbaik untuk mencerdaskan Nusantara. Next. Nah, di sini ada misi Yakin Bisa. Yang pertama itu adalah bersinergi dalam berproses untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berintelek. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan program-program inovatif guna untuk pengembangan bakat minat para generasi muda menuju lebih baik. Yang ketiga, memberdayakan potensi pemuda-pemudi dalam meningkatkan potensinya untuk mengambil peran sebagai generasi penerus bangsa. Next. Nah, pastinya nih teman-teman juga penasaran apa saja sih program kerja dari Yakin Bisa? Nah, di sini yang pertama itu adalah kepenulisan dan beasiswa, mencakup menulis CV, motivation letter, FGD, wawancara, menulis KTI, esai, dan LOE. Selanjutnya itu adalah webinar. Webinar itu mencakup kepemimpinan, critical thinking, problem solving, time managing, menulis karya ilmiah, award beasiswa, dan proses mendapatkannya. Nah, salah satu programnya itu adalah seperti yang kita laksanakan malam ini.
Yang ketiga adalah student life, yaitu membahas mengenai isu-isu kehidupan mahasiswa dan juga info beasiswa. Next. Nah, selanjutnya itu ada juga biografi, yaitu biografi mengangkat cerita tokoh yang jarang diekspos tetapi memiliki kontribusi yang bagus ditambah dengan quotes di akhir postingan. Dan juga ada konten edisi hari-hari besar, yaitu cerita pahlawan yang kurang diangkat ceritanya dan hidupnya itu padahal berkontribusi besar. Dan juga cerita mengenai pemuda inspiratif dalam mengisi kemerdekaan. Nah, pastinya ini buat teman-teman yang penasaran mengenai info-info terupdate nih, dan juga apa saja konten-konten yang inspiratif. Nah, teman-teman bisa langsung pantau Instagramnya @yakinbisa dan juga jangan lupa di follow ya. Nah, baiklah. Dalam sesi talk show kali ini, kita akan membahas mengenai strategi taklukan wawancara beasiswa. Nah, pastinya ini berbicara wawancara beasiswa, teman-teman sudah tahu ya, salah satu tahap untuk lulus dari beasiswa ini adalah melewati tahapan wawancara ataupun tahapan akhir ya. Nah, itu pastinya kita perlu nih tahu bagaimana sih cara wawancara yang baik dan benar. Nah, malam ini kita akan kupas secara tuntas dan oleh narasumber kita yang kece badai. Nah, di sini saya akan membacakan CV dari beliau. Mungkin CV-nya boleh tolong di-share screen ya. Nah, baik. Terima kasih. Nah, pemateri kita malam hari ini adalah Kak Rizky Aji Aprilianto. Beliau berasal dari Desa Tembuk Lawung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan beliau merupakan lulusan program studi Magister Teknik Elektro Universitas Gajah Mada tahun 2020 sampai 2022. Ya, berarti masih ongoing nih. Nah, selanjutnya itu adalah beliau merupakan salah satu penerima beasiswa LPDP Kementerian Keuangan 2019. Wah, keren nih LPDP. Biasanya kan di LPDP kita mungkin agak sulit ya untuk menaklukkannya gitu. Yang kedua, beliau juga mengenai capaian prestasi. Nah, mengenai capaian prestasi nih, beliau juga salah satu penerima medali perak kategori presentasi PKM KC Pimnas ke-31 Kemenristek Dikti tahun 2018. Dan juga menjadi salah satu penerima hibah pendanaan program kreativitas mahasiswa bidang karsa cipta Kemenristek Dikti tahun 2018. Dan coba di-scroll ke bawah lagi. Nah, sepertinya nih capaian prestasi beliau sangat banyak nih. Wah, keren ya. Mungkin kita bisa mengikuti jejak dari beliau. Nah, juga beliau ada publikasi ilmiah, baik itu dari buku, artikel dalam jurnal, artikel proceeding, dan sebagainya. Next. Nah, tak kalah juga dengan pengalaman organisasi beliau juga merupakan salah satu member ICRIN Laboratory Infineon UGM, yang mana ini melakukan riset di bidang power elektronik untuk aplikasi renewable energy tahun 2020 sampai sekarang. Dan juga tak kalah juga dengan pengalaman kerja beliau. Coba mungkin bisa di-scroll. Nah, pengalaman organisasi yang sangat banyak. Nah, pengalaman kerja beliau merupakan salah satu tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STI Kasih Bangsa, Jakarta tahun 2020 sampai sekarang. Nah, kita sambut saja beliau. Nah, beliau adalah Kak Aji Aprilianto. Kita berikan aplaus untuk beliau. Nah, halo Kak Aji. Halo Mbak Febri, apa suara saya terdengar jelas Mbak? Terdengar Kak. Ya, ternyata, mohon maaf, ternyata saya cek kameranya itu kemarin kan
kita rencana pakai Zoom atau pakai Google Meet ya. Ternyata di Google yang pakai Zoom itu lebih cerah kameranya, tapi ketika dibawa ke Google Meet ini agak gelap. Ini mohon maaf, mungkin nggak apa-apa, hiraukan saja, kan tampilan saya nggak penting, yang penting materinya gitu. Ya, Ya. gimana kabarnya Mbak Febri? Apa sudah Alham siap? Ya, ya, apa sudah alhamdulillah. siap untuk memoderatori atau Mbak Febri yang saya suruh langsung isi acara juga, gimana? Alhamdulillah Ya, sehat. Nah, gimana nih Kak Aji? Kak Aji, apa kabar? alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah alhamdulillah. baik. Ini mungkin sedikit agak serak suaranya karena kurang sehat, tapi tidak apa-apa karena semangat bertemu dengan teman-teman, dengan adik-adik. Mungkin ada juga Bapak Ibu guru ataupun yang lebih senior daripada saya. Yang penting gas, ayo kita saling berbagi gitu aja. Ya, gimana Mbak Alhamdulillah. Febri? Kita Nah, mulai atau bagaimana? Atau ada baik, yang ingin ditanyakan dulu? boleh Kak Aji, mungkin kita mulai langsung ya mengenai sharing kita malam ini. Dipersilakan kepada Kak Aji untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Izin share screen ya. Jendela. Ya, sudah terlihat Mbak? Atau belum? Sudah, Halo? Kak. Oh, Halo? sudah. Ya, Ya, sudah terlihat ya? sudah. Iya, sebentar. Tapi saya tidak bisa melihat saudara kalau misalkan seperti ini. Ya, oh ya, sudah. Sudah ya, jelas, terlihat? Jelas, jelas. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Mbak. Saya biasanya menggunakan Zoom. Hari ini saya baru menggunakan Google Meet. Nah, gini aja udah. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dari platform Yakin Bisa. Jadi awalnya gini, saya sedikit bercerita dulu. Pagi pagi-pagi jam 5 atau jam 5 lebih itu saya buka email, pasti kegiatan rutin ada email masuk. Biasanya kalau misalkan itu bukan dari email tentang kegiatan akademik saya ataupun tentang pemberitahuan ya dari investasi dan lain sebagainya itu saya abaikan dulu. Atau pemberitahuan tentang adanya seminar ilmiah dan lain sebagainya atau konferensi saya abaikan dulu. Tapi waktu itu untung untung sekali itu dari email Yakin Bisa itu paling atas. Terus saya buka, kok ada kata-kata pembicara, saya buka. Oh, ternyata ada undangan tawaran dari Yakin Bisa. Langsung saya cari itu Instagramnya Yakin Bisa. Oh, ternyata ini platform tentang ini. Wah, menarik sekali. Ini mereka tahu saya itu dari mana? Saya bertanya-tanya waktu itu. Tahu saya itu dari mana? Kemudian saya tanyakan sama yang bidang humas, katanya itu cari-cari tentang pamflet. Wah, menarik sekali ini. Langsung saya jawab, insya Allah saya bisa sesibuk apapun kalau misalkan memang itu tentang berbagi, apalagi untuk beasiswa, insya Allah saya sanggup. Dan alhamdulillah malam ini kita diberi kesempatan untuk saling bertatap muka walaupun secara virtual. Tapi justru secara virtual itu bisa menjangkau banyak. Saya beberapa kali mengisi seminar secara virtual dan itu luar biasa sekali Mbak. Mbak Febri luar biasa sekali karena apa? Bisa menjangkau bahkan 5 pulau besar di Indonesia. Itu ada. Waktu itu saya ada dari Sumatera, kemudian ada juga dari Kalimantan, Jawa, ada juga dari Timur, Papua, kemudian dari Nusa Tenggara Bali. Itu ternyata ada manfaatnya sekali ketika kita menjalankan secara virtual. Begitu cerita sebelum saya mengiyakan tentang undangan dari Yakin Bisa. Sekali lagi terima kasih dan menarik sekali bahwa banyak dari teman-teman yang menjadi inisiator di Yakin Bisa adalah mahasiswa di PKN STAN ya. Seperti itu. Ya, tadi sudah sedikit perkenalan. Sudah berpindah ya Pak slide saya ya? Lancar? Lancar. Udah Oh ya, berpindah lancar. slide-nya. Ya, baik. Berarti lancar saja. Insya Allah jaringannya aman. Tuh.
Tadi sudah sedikit disinggung, nama saya Rizka Aprilianto, saya alumni dari Universitas Negeri Semarang, mendalami program studi pendidikan teknik elektro. Sewaktu S1 kemudian diberi kesempatan untuk lanjut di S2 di Universitas Gadjah Mada. Sekarang masih ongoing, baru masuk semester 1 dan baru mau selesai semester 1, mengambil magister teknik elektro. Panggil saja saya Mas Haji, tidak apa-apa. Seperti itu. Sudah diperkenalkan tentang CV-nya, kalau misalkan ada yang ingin meminta ampun tidak apa-apa, diberikan saja. Gitu. Kita saling jalin koneksi, kita jalin network, kita jalin komunikasi, suatu saat pasti jika kita dipertemukan untuk saling membutuhkan itu bisa saling bantu. Ya. Nah, ini ada sedikit oleh-oleh mungkin ya dari panitia, dari Yakin Bisa, yang mana ada 6 hal yang ditekankan selama waktu pukul 19.00 sampai dengan 21.00. Panjang sekali waktunya ini. Saya mau ngomong apa aja ini sama teman-teman, sama kalian semuanya. Ada 6. Mulai dari penjelasan mengenai apa itu wawancara, sampai dengan kisah-kisah inspiratif mengenai wawancara. Seperti itu ya. Tapi kemungkinan untuk malam ini, kita akan lebih menekankan tentang poin 4 sampai dengan 6. Loh Mas, yang 1 sampai dengan 3 itu kemana? 1 sampai dengan 3 itu secara tersirat saja udah gitu. Kesalahan-kesalahan umum mesti akan kita bahas. Apalagi kalau saudara menanyakan secara detailnya pun insya Allah saya jawab. Hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, seperti itu. Tapi akan lebih ditekankan untuk 4, 5, 6. Saya akan terbuka dengan saudara mengenai beasiswa S1 ataupun S2. Itu. Tapi mungkin untuk materi saya, karena memang saya dari salah satu yang diberi amanah untuk melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP, saya akan lebih banyak bercerita tentang LPDP. Pengantar dari saya demikian. Baik, bisa mengikuti ya, saya lanjutkan. Ya, singkat saja dari saya seperti ini. Melanjutkan studi dengan beasiswa. Mengapa tidak? Kalau ada beasiswa, kenapa harus bayar? Seperti itu. Jadi intinya saya ingin menekankan bahwa ayo kita lanjut studi, tapi dengan beasiswa. Apa saja beasiswanya? Ya, akan saya sedikit beritahu ya, karena memang mungkin masih keterbatasan dari saya, sehingga keterbatasan waktu juga akan saya ulas lebih detail tentang LPDP saja. Demikian. Kita akan banyak di sesi tanya-jawab, materi saya singkat, saya ingin eksplor saudara, keaktifan saudara, menanyakan banyak hal, selagi saya bisa akan saya jawab. Seperti itu. Ya, ini adalah beberapa jenis beasiswa S2, dalam maupun luar negeri, namun akan lebih saya tekankan untuk yang di dalam negeri terlebih dahulu. Karena sesuai dengan basic saya, meskipun saya pernah dinobatkan sebagai salah satu penerima beasiswa yang tinggal berangkat, namun ada kisah di balik itu, akhirnya saya tertinggal, tapi tidak apa-apa, saya pun ada beasiswa lain yang saya peroleh, yaitu LPDP. Dan ini, beberapa beasiswa di dalam negeri yang dimulai dari beasiswa LPDP. LPDP sendiri kita tahu bahwa ini untuk pembiayaan S2, S3 dalam negeri dan luar negeri. Untuk beasiswa unggulan ini hanya untuk di dalam negeri, seperti itu ya. PMDSU, program magister menuju doktor sarjana unggul, itu paket S2, S3 dalam negeri yang fast track, ya. Hanya ditempuh selama 4 tahun S2, S3-nya di dalam negeri, namun nanti di tengah-tengah ada sandwich program, pertukaran dengan luar negeri, seperti itu. Saya pun pernah mencoba mendalami dan pernah coba untuk daftar beasiswa ini, meskipun tidak saya lanjut. Seperti itu ya. Baik, lanjutkan. Ada beasiswa Islamic Development Bank, ada juga Dexa Award. Masih banyak lagi. Saudara bisa dicari di beasiswapascasarjana.com, itu banyak sekali ulasannya. Apa saja beasiswa untuk S2, S1 pun ada, seperti itu. Sudah ya, kita fokuskan untuk beasiswa LPDP. Mungkin dari saudara bertanya-tanya, loh Mas, kenapa sih harus beasiswa LPDP? Oke, kalau ada pertanyaan demikian dari benak saudara, cantumkan saja, tegaskan saja di benak saudara. Akan saya ulas mengapa harus LPDP. Itu yang ingin saya tekankan.
karena saya dari LPDP, baik akan saya bicarakan lebih tentang LPDP. Saya tidak akan berbicara banyak yang saya tidak tahu, tapi apabila ditanya dan masih ada kaitannya, selagi saya masih bisa, saya jawab. Inilah kira-kira kenapa harus LPDP. Penerima beasiswa LPDP mencapai 20.225 orang per 31 Januari 2019. Demikian ya. Apakah ini angka sedikit? Banyak, saudara. Bahkan untuk saya sendiri, beasiswa saya menempuh pendidikan di UGM, ya, menempuh pendidikan di UGM dan saya menghitung kiranya berapa biaya yang harus dikeluarkan LPDP untuk membiayai saya seorang di UGM. Itu berkisar antara 250 juta sampai dengan 300. Untuk biaya hidup, untuk SPP ya, UKT, untuk buku dan lain sebagainya. Itu 250 sampai 300 juta per satu orang. Sehingga angka 20.225 ini sangat banyak. Dan itu masih akan bertambah seiring berjalannya waktu. Itu akumulatif antara dalam negeri dan luar negeri. Per 31 Januari 2019. Sumbernya dari ini bisa dilihat. Ya. Selanjutnya, ini adalah sebaran. Ya, berapa universitas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 universitas dalam negeri dengan jumlah penerima beasiswa LPDP terbanyak. 10 besar universitas dalam negeri dengan mahasiswa penerima beasiswa LPDP terbanyak. Saya tegaskan. Kita lihat, untuk yang di UGM saja, bisa dilihat bahwa besarannya demikian. Ini baru 10 universitas di dalam negeri. Belum lagi universitas yang nomor urut 11, 12, sampai dengan terakhir. Belum lagi dicampur dengan yang di luar negeri. Di luar negeri itu biayanya jauh lebih besar. Ini sumbernya dari LinkedIn-nya LPDP. Untuk universitas di luar negeri pun ada, jumlahnya berapa, dari 10 terbanyak ya. Jadi seberapa hebatnya, seberapa banyaknya pengorbanan yang dilakukan oleh negara untuk memberikan layanan pendidikan kepada kita. Saya bisa, saudara pun harus ambil bagian di dalamnya. Kesempatan sangat terbuka lebar. Apabila saudara bisa memanfaatkannya, yang diminta oleh LPDP itu hanya satu kok. Saudara itu balik mengabdi. Ada aturan dari LPDP ketika saudara menempuh pendidikan di luar negeri pun harus pulang ke dalam negeri, ya 2N+1 itu. N adalah masa studi, itu adalah minimal saudara kembali ke dalam negeri terlebih dahulu. Di dalam negeri pun seperti itu, saudara harus mengabdi. Apakah mengabdinya itu berat? Tidak. Tidak ada istilah mengabdinya itu berat. Itu dikembalikan lagi fleksibel sesuai dengan bidang saudara, passion saudara, dan apa pekerjaan saudara. Seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Kalau ada yang belum mengenal apa itu LPDP, ini saya jabarkan ya. LPDP itu aslinya sebuah lembaga atau bisa dikatakan itu ya organisasi lah ataupun badan lah, tapi lebih tepatnya lembaga. Lembaga pengelola dana pendidikan. LPDP. Ya. Yang mana di dalam LPDP itu tugasnya adalah mengelola tentang beasiswa pendidikan Indonesia yang diperuntukkan untuk program magister dan doktor, S2 dan S3, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, yang melalui pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional, atau istilahnya itu ada dana abadi, yang sudah dijamin oleh undang-undang, seperti itu. Sehingga ke depannya insya Allah beasiswa LPDP ini ya akan terus berjalan dan akan terus bergulir, sehingga saudara sangat sayang jika tidak bisa mencoba, paling nggak minimal itu mencoba untuk ambil bagian, mencoba untuk mendaftar beasiswa LPDP. Seperti itu. Jadi sudah kenal ya, LPDP itu aslinya lembaganya, di dalam lembaganya itu ada yang dinamakan dengan Beasiswa Pendidikan Indonesia, dari dana abadi untuk program magister dan doktor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Dan beasiswa pendidikan Indonesia dari LPDP itu banyak sekali jenisnya.
Ada reguler yang umum ya, sampai dengan yang ini target group. Yang umum dimulai dari reguler, dokter spesialis, perguruan tinggi peringkat utama dunia, disertasi, crowdfunding, kemudian afirmasi pun dibagi sampai dengan segini banyaknya. Ya, kemudian ada target group yang mana untuk beasiswa unggulan dosen Indonesia, PNS TNI Polri, Olimpiade Internasional. Kalau ditanya Mas, kalau Mas Aji sendiri itu dari mana? Beasiswa apa? Saya masuk di ini. Afirmasi lebih tepatnya adalah afirmasi alumni bidik misi. Karena S1 saya itu dari beasiswa bidik misi, saya diakui sebagai alumni bidik misi, kemudian saya mendaftar di LPDP itu melalui jalur afirmasi alumni bidik misi. Perbedaannya apa Mas? 1, 2, 3, kemudian anak 1, anak 2, anak 3. Perbedaannya itu sangat-sangat jelas, mulai dari syarat bahasa, kemudian kelengkapan administrasi, dan lain sebagainya. Jadi saran saya untuk awal ini, ketika saudara berminat untuk mendaftar LPDP adalah sesuaikan dulu. Saudara bertanya pada diri saudara, saya ini apa? Katakan saudara sudah menjadi seorang guru PNS. Maka lebih tepatnya masuk di sini. Saudara ternyata TNI. Bisa masuknya di sini. Saudara berasal dari Indonesia Timur, masuknya sini. Jelas ya? Bahkan ada yang penyandang disabilitas ya, saudara bisa masuk di situ. Saya santri, masuk di sini. Jadi begitu banyaknya klasifikasi dari beasiswa pendidikan Indonesia LPDP. Tidak dijadikan satu ya, diakumulatifkan jadi satu, tapi dibagi sesuai dengan apa bidangnya masing-masing, seperti itu. Ini sekilas pengenalan tentang beasiswa LPDP. Ya, setidaknya ada tiga hal yang harus saudara itu siapkan ketika saudara akan melakukan seleksi beasiswa LPDP. Yang pertama adalah tentang seleksi administrasi, kemudian seleksi berbasis komputer atau SPK, dan seleksi wawancara atau dikenal juga dengan seleksi substansi. Namun, ya, saya akan lebih berbicara banyak tentang ini. Ya, seleksi wawancara substansi. Karena apa? Di sini adalah yang paling banyak memakan korban. Seperti itu. Administratif, asalkan saudara itu sudah memenuhi segala syaratnya, syarat bahasa, dan lain sebagainya, insya Allah lolos. Berbasis komputer, apa yang ditekankan? Soal-soal TPA. Kemudian ada psikotes juga, namun yang dinilai itu adalah TPA. Ini adalah tahapan seleksi beasiswa LPDP. Namun, ya, pada tahun 2020, saat ini ya, karena memang di masa pandemi, bisa dilihat bahwa sini, saya tegaskan bahwa beasiswa LPDP tahun 2020 hanya yang dibuka adalah untuk perguruan tinggi utama dunia, beasiswa pendidik untuk guru dan dosen yang tadi Budi, hanya 2 itu. Dan ini mungkin akan sangat disayangkan oleh teman-teman saya dan juga banyak orang yang sudah menunggu tentang beasiswa LPDP. Seperti itu. Ketika 2019 itu dibuka 2 batch. Saya batch 1, kemudian di batch 2 pun masih ada. Biasanya padahal di tahun 2018, batch 1 itu adalah untuk yang dalam negeri, batch 2 itu untuk luar negeri. Tapi di 2019 itu, batch 1, batch 2 itu ada yang dalam negeri semua juga, dan batch 1 itu luar negeri dalam negeri, batch 2 luar negeri dalam negeri. Hanya beberapa saja yang katakan dokter spesialis tidak dibuka di batch 2. Jadi penyesuaian di tahun 2020 ini itu sebenarnya dikarenakan adanya masa pandemi, bahkan ya bisa dilihat untuk jadwal seleksinya hanya ada seleksi administrasi dan substansi atau wawancara. Seleksi SBK pun dipangkas, dihilangkan, tidak ada seleksi SBK. Langsung aja administrasi, setelah administrasi lolos substansi atau wawancara. Sehingga sangat ditekankan itu tentang wawancara. Mau tidak mau, saudara harus wawancara. Seperti itu. Sehingga seleksi administrasi, seleksi berbasis komputer, seleksi wawancara, dari ketiga ini, saya tidak akan berbicara tentang administrasi, tidak akan berbicara lebar tentang berbasis komputer, saya akan lebih ke sini. Ya, saya akan lebih ke sini saja. Seperti itu. Seleksi wawancara, sesuai yang diminta oleh panitia.
atau lebih dikenalnya juga substansi. Karena menilai secara detail bagaimana tentang apa yang saudara tulis di proposal studi, saudara tulis di rencana studi, substansinya itu ketika saya tanya secara langsung apakah memang demikian. Seperti itulah kira-kira fungsinya seleksi wawancara. Saudara berbohong atau jujur itu karena di dalam seleksi wawancara ketika penerimaan beasiswa LPDP itu ada seorang psikolog yang hadir. Nanti detailnya saya ceritakan di belakang. Ya, baik. Ini adalah wawancara yang harus dilalui oleh calon penerima beasiswa LPDP, tepatnya ketika melakukan seleksi di tahap akhir, yaitu seleksi wawancara. Skema penerimaan tahun 2019. Saya berbicara untuk skema penerimaan tahun 2019. Versi waktu saya mengikutinya. Saya belum mendapatkan informasi bagaimanakah ketika penerimaan tahun 2020 ini. Apakah hanya ada satu wawancara? Hanya di sini saja? Atau ada wawancara 2? Jadi ketika wawancara saat itu, saya dihadapkan oleh 3 orang. Ketika wawancara 2, saya dihadapkan dengan 1 orang pewawancara. Dan kalau ditanya, yang menegangkan itu mana? Di sini. Di situ yang benar-benar menegangkan. Bagaimanakah saudara menghadapi 3 orang dan saudara harus tenang. Seperti itu. Pengalaman saya dulu seperti ini. Saya wawancara setelah jam makan siang, istirahat isoman. Saya masuk jam 1. Saya duduk jam 1 kurang, ya, dimulai wawancara jam 1 lebih 5 menit atau 2 menit, saya ingat-ingat lupa, saya selesai wawancara itu jam 13 lebih 20. Katakan saya wawancara hanya 20 menit. Seperti itu. Tapi saya keluar, teman saya mengatakan, loh, wawancaramu belum diundur ya? Enggak kok, saya udah selesai wawancaranya. Kaget teman saya. Loh, kok cepat banget? Nggak tahu, cuma ditanya gitu-gitu, ya udah saya keluar. Gitu. Teknisnya wawancaranya seperti apa, saya ulas di belakang. Ini pengantar bahwa saya akan lebih menceritakan tentang wawancara 1 dibandingkan wawancara 2. Karena apa? Di wawancara 2 saya sudah komit dengan wawancara bahwa saya tidak akan menjabarkan atau membocorkan apa yang kita bicarakan saat ini. Gitu. Yang minta bapaknya langsung. Gitu. Ya. Menariknya seperti ini. Ini adalah hasil pengumuman. Jadi waktu selesai dinyatakan diterima menjadi salah satu awardee. Nah, saya ingin menanyakan berapa nilai hasil wawancara tahap 1 saya, wawancara 1 saya ya. Kemudian saya bikin tiket bantuan ke LPDP ya. Jelas ini nama saya, kode registrasi, kemudian ini program beasiswa, afirmasi alumni bidik misi, dan ternyata saya mendapatkan nilai itu 1000. Saya tanya, oh ya, selain itu nilai 1000 ini dinyatakan lulus ya, karena direkomendasikan oleh interviewer dan memenuhi passing grade. Passing grade saya itu adalah 600. Ya, pada wawancara ini wawancara 2 tahap 1. Maksudnya itu adalah wawancara saya yang di 3 orang itu dengan nilai 1000 dari passing grade 600. Passing grade-nya itu untuk reguler 750, untuk afirmasi 600. Untuk target grup itu diikutkan, seingat saya 600 juga. Ya, kita abaikan tentang passing grade. Ceritanya saya nanya ke grup besar waktu itu, para pemburu beasiswa LPDP, Mas Mbak, passing grade tertinggi itu berapa ya? Nilai maksimal maksudnya. Nilai maksimal tertinggi itu berapa ya? 1000 Mas. Loh, saya kaget tergeleng-geleng. Dari bocoran yang saya dapatkan, nilai 1000 adalah nilai sempurna dari hasil wawancara LPDP. Saya kira bingung, kok saya dapat 1000 dari passing grade 600, ini salah edit atau gimana? Saya ajukan tiket lagi, ternyata memang benar. Saya mendapatkan nilai wawancara 1000. Ceritanya seperti itu. Ya, sehingga saya ingin mendeliver untuk pertemuan di santuy kita malam ini memperoleh nilai maksimal seleksi wawancara LPDP. Tipsnya bagaimana sih, Mas? Tuh. Halo Mbak Febri, atau apakah masih di tempat? Suara saya terdengar jelas? Masih.
Masih Ya, terdengar bisa jelas. mengikuti ya. Ya, bisa mengikuti ya. Halo, Mbak Febri, teman-teman bisa mengikuti ya. Bisa, bisa. Ya, baik. Oke, kita lanjutkan. Saya deliver bagaimana memperoleh nilai maksimal. Versi maksimal itu sendiri-sendiri ya, teman-teman. Saudara bisa mengatakan maksimalnya adalah 100 untuk saya dari nilai 120. Itu versi saudara. Tidak apa-apa. Karena yang penting adalah bagaimana saudara bisa lolos, nilai itu hanya angka, dan angka itu tidak ada batasannya. Jadi maksimal itu bahkan maksimalnya ada 1000, saudara mentarget 1500 ya. Itu versi saudara. Yang penting bagaimana saya akan memberikan tips, trik, secara tersirat juga yang tadi yang 1.1 sampai dengan 3, untuk bisa direkomendasikan dan lolos dalam suatu wawancara beasiswa dan saudara mendapatkan beasiswa tersebut. Terlepas apapun beasiswanya, saya akan lebih fokus ke LPDP terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, sebenarnya tentang bagaimana pengalaman wawancara LPDP saya sudah saya tulis di link saya dengan nama demikian, ya, nama saya sendiri. Saudara bisa cari cerita panjang lebar kali tingginya itu sudah ada di situ semua. Ya, jadi ketika saya mengisi tentang webinar ataupun lain sebagainya, ya workshop ataupun seminar, ya udah saya akan lebih merujuk. Saudara silakan baca pengalaman saya setelah mengikuti webinar ini. Di link saya di artikel saya yang terbit 19 September 2019. Tuh. Di sini saya akan lebih mengulik sedikit tips triknya bagaimana saya bisa menghadapi wawancara ketika seleksi beasiswa LPDP. Ya. Nah, pertanyaannya, apa saja sih yang ditanyakan ketika wawancara? Sebenarnya saudara, kalau saya bisa sampaikan itu, hampir semua wawancara itu ya sama saja kok. Yang ditanyakan pasti ada poin-poin itu. Saya close dulu untuk screen ini. Ya, saya close. Saya ingin menunjukkan sesuatu terlebih dahulu sebagai intermezzo biar terlepas dari PowerPoint saya. Ya, jendela. Mana jendela saya? Oke, ini. Ya, sudah terlihat, Mbak? Ya, sudah terlihat ya? Ya, sudah. Sudah. Di CV saya, di pamflet saya dicantumkan bahwa saya salah satu penerima beasiswa mahasiswa berprestasi Kabupaten Tegal. Saya tunjukkan dari nama-nama 1 sampai dengan 18 ini, ternyata saya nomor 1 dengan skor 6,53. Apa saja yang saya kasihkan ketika saya mendaftar beasiswa ini? Prestasi, sertifikat. Kemudian ketika wawancara, apa yang saya sajikan? Tentang bagaimana saya bisa mendapatkan sertifikat tersebut, tentang kehidupan saya, tentang pribadi saya utarakan. Saya tidak pernah menyangka saya bisa nomor 1. Karena ketika saudara menanyakan di sini itu ada yang dari presiden mahasiswanya UI pada waktu itu, ada dari sini, presiden mahasiswa UI, yang saat ini sudah mendapatkan LPDP juga dan akan melanjutkan studi di United Kingdom. Ada juga. Ini sekilas, ya, intermezzo. Kemudian, waktu itu juga, saya pernah wawancara beasiswa, iseng daftar. Tahun 2016, beasiswa SIM Niaga. Saya tinggal teken kontrak aja, tapi saya mundur. Loh mas, kok mundur gimana sih? Resikonya berat, masa saya harus double beasiswa? Jadi kisahnya itu waktu S1 itu saya beasiswa bidik misi. Ya, tapi saya tidak terlepas juga saya daftar beasiswa SIM Niaga. Padahal kontraknya itu kan tidak boleh, saya hanya coba-coba aja daftar. Ternyata saya dinyatakan lolos. Konyol memang. Hanya pengen menguji seberapa jauh sih saya bisa mendapatkan beasiswa. Saya tinggal tekan kontrak ke Jogja di Ponic Hotel dan penerima untuk beasiswa ini diberi laptop juga, tapi saya mundur. Saya juga daftar beasiswa ini. Kalau ini tidak apa-apa, karena ini bentuknya reward dan saya diterima. Ini kalau yang ini bulan, saya ingat saya November juga. Di sini saya daftar juga sekitar November. Pengumuman kali ini yang daftarnya itu April, Mei. Ya,
Kemudian saya juga tidak terlepas untuk mendaftar beasiswa data print. Kalau ditanya, hidupmu itu pengennya apa sih, Mas? Bisa dikatakan ya, scholarship hunter juga. Saya cari beasiswa sana-sini gitu, untuk menunjang hidup saya, untuk menunjang pendidikan saya, karena saya sadar saya bukan dari kalangan mampu gitu. Saudara bisa baca tentang wawancara saya, apa saja yang saya berikan jawaban ketika diwawancarai. Itu tentang latar belakang pendidikan saya, latar belakang keluarga saya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, kiranya itu ada beasiswa S1, saya dapat double, itu ada, selain bidik misi. Selagi kontraknya memang tidak apa-apa, yaitu beasiswa ini dari kabupaten karena bentuknya reward. Tapi ketika sudah ditabrakan dengan kontrak bahwa saudara tidak bisa memperoleh beasiswa double ya, contohnya ini, saya mundur, saya hanya tes kemampuan saya. Yaitu saya sekonyol itu hanya untuk mengetes ilmu. Ilmu apa? Ilmu saya bagaimana melatih mental wawancara. Sederhananya seperti itu. Baik, saya stop screen untuk ini. Saya lanjutkan untuk wawancara. Ya, 69 semoga bisa terus menambah. Nanti saya tanya Mbak Febri ini atau Mbak Puna, sejauh dari mana ini peserta paling jauh? Gitu. Saya penasaran. Baik, saya lanjutkan untuk tentang LPDP atau wawancara LPDP. Apa saja sih yang ditanyakan gitu? Nah, saya bagi dua lagi, di wawancara 1 dan wawancara 2. Di wawancara 1, saudara ditanya tentang kepribadian, urgensi studi, topik riset, sampai dengan pertanyaan tak terduga. Loh Mas, pertanyaan tak terduganya itu apa? Pertanyaan tak terduganya itu sederhana. Saya sudah closing, saya sudah salaman, pamitan, saya masih dipanggil. Oh iya Mas, suka olahraga ya? Iya Pak, suka. Apa olahraganya? Ya dulu takraw, saya juga tenis meja suka, voli suka. Guru olahraga zaman SMP siapa? Ah, sederhana. Itu pertanyaan tak terduga itu ada aja. Saya jawab aja Pak Budi. Padahal guru olahraga saya itu bukan Pak Budi. Saking ibaratnya saya udah siap keluar, udah mau selesai alhamdulillah, tapi masih ditanya pertanyaan tak terduga. Itu ada saja. Seperti itu. Ya, kemudian ditanya juga tentang karya yang pernah dibuat, kejelasan karir. Silakan saudara berkunjung ke artikel saya yang di LinkedIn dan saudara baca. Itu kiranya wawancara LPDP, wawancara 1. Kemudian wawancara 2 saya sudah komitmen untuk tidak menceritakan, yaitu tentang nasionalisme, toleransi, dan kepribadian. Ya, seperti itu kiranya. Dan saya akan lebih banyak menyinggung di sini. Wawancara 1, di mana saya menghadapi 3 orang. Formasinya seperti ini, saudara bisa imajinasikan, ada 3 orang, ya. Kemudian saya dibatasi meja di antara ketiga orang tersebut. Sebelah kiri saya, itu seorang bapak-bapak, di tengah itu adalah seorang ibu-ibu, di sebelah kanan saya itu adalah bapak-bapak lagi. Ketika saya masuk, wah jangan ditanya. Itu sikap dinginnya seperti apa saya rasakan. Awalnya itu benar-benar dingin. Dinginnya seperti apa? Ya udah ditanya, silakan saudara memperkenalkan diri saudara menggunakan bahasa Inggris sudah. Ada yang sibuk sambil browsing, ada yang sibuk yang menatap mata saya. Kalau saudara ditatap matanya, tatap saja paling tidak apa-apa. Itu bukan berarti saudara melawan, tapi keyakinan diri saudara bahwa apa yang saudara jawab itu benar, apa adanya. Seperti itu. Ada juga yang sambil melirik curi-curi pandang, tapi yang saya rasakan adalah dingin. Awal mula saya masuk, duduk, dan disilakan untuk memperkenalkan diri. Dan itu tugas saudara bagaimana dari sikap dingin yang diberikan oleh pewawancara, saudara bisa giring menjadi sikap hangat. Tuh. Teknisnya bagaimana? Saya jelaskan di belakang. Ya, sebelum saudara menghadapi itu semua, hal yang ingin saya pastikan bahwa ketika saudara melakukan wawancara, ya, entah itu wawancara apapun, siapkan semua dokumen yang sekiranya memang itu ada kaitannya. Contoh di LPDP adalah dokumen proposal studi. Ya, kemudian dokumen tentang rencana studi dan ada daftar isian pertanyaan atau DIP. Ini skema penerimaan tahun 2019. Jadi dokumen ini harus pastikan saudara itu paham betul setiap kata yang saudara tulis dan bisa saudara pertanggungjawabkan ketika saudara wawancara. Ketika saudara wawancara beasiswa yang lain, ya katakan saudara memberikan prestasi, sewaktu saya di mahasiswa berprestasi Kabupaten Tegal, seperti itu ya,
ditanya tentang prestasinya, bagaimana saudara memperoleh sertifikat tersebut, atas pengakuan saudara memperoleh prestasinya, ya saudara bisa harus menjelaskan bahwa itu benar-benar dari saudara, bukan saudara buat-buat, seperti itu. Ya, jelas ya. Jadi dokumen utama untuk bekal wawancara, saudara harus benar-benar yakini dan saudara harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kata yang ditulis di dalamnya. Seperti itu. Berat enggak? Orang itu yang bikin saudara sendiri kok. Sederhananya demikian. Ya. Hal yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah sebelum saudara melakukan wawancara, tolong saudara lakukan SWOT analisis. Hal yang saya lakukan adalah saya melakukan mapping. Saya tulis kekurangan saya, katakan saya kurang di bahasa, sampai saya ditanya. Ya, yang pertama saya jelaskan dulu, kekurangan saya di bahasa asing, kekuatan saya pernah publikasi ilmiah, dan kedua itu ternyata waktu wawancara saya ditanya gini, Mas, pernah publikasi ilmiah? Gitu. Pernah, Pak. Di mana? Telkomnika. Itu jurnal internasional, bereputasi. Iya, Pak, Indeks Scopus. Karena nilai bahasa saya rendah, kan itu jelas pakai bahasa Inggris ya. Ditanya seperti ini. Yang nulis siapa? Karena beliau, bapaknya itu meragukan saya first author, terus ditanya, yang nulis siapa? Saya sendiri, Pak. Oh, ya udah, ya. Nggak ditanya mendetail. Cuman bapaknya menanyakan lagi seperti ini. Skor TOEFL-nya berapa? Segini, Pak. Berapa kali tes TOEFL? Baru sekali, Pak. Itu aja saya ngutang temen kok. Waktu itu saya baru awal kerja, mau tes TOEFL berat banget. Belum pernah coba upgrade atau coba real test lagi. Belum, Pak. Belum ada uang. Oh, ya udah, ya. Gitulah. Jadi ada nilai yang saudara sampaikan yaitu kejujuran. Ya, pasti. Jadi saudara bikin mapping dulu ya, SWOT analisis, di mana kekuatan saudara, di mana kelebihan saudara, di mana kekurangan saudara, di mana tantangan saudara, dan di mana peluang saudara bisa mengambil ibaratnya poin-poin penting yang harus bisa saudara sampaikan. Seperti itu. Jadi bukan berarti kekurangan saudara itu saudara jabarkan, tapi saudara kemas dengan kekuatan saudara. Nah, itu yang saya lakukan. Itu bisa menjadi gambaran saudara ke depannya. Ya, kemudian pastikan juga ketika ini berbicara tentang beasiswa LPDP, semua beasiswa memang beda-beda karakteristiknya. Katakan kayak yang waktu saya mendaftar tentang beasiswa Simniaga itu, waktu S1 diminta untuk magang setelah mendapatkan beasiswa ini, bagaimana siap? Oh ya, tidak apa-apa, katakan seperti itu. Tapi untuk LPDP ada yang dinamakan dengan nilai dan budaya. Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan. Loh Mas, apa sih ini kaitannya? Nah, usahakan ketika saudara menjawab pertanyaan, apapun pertanyaannya, ada kaitannya dengan nilai dan budaya LPDP. Katakan ditanya, Mas, saudara itu kalau misalkan melakukan pekerjaan, namun sulit, apa yang akan saudara lakukan? Kita kaitan dengan profesionalisme ya. Kalau misalkan saya mendapatkan suatu pekerjaan dan sulit mengerjakannya, Pak, tentu akan tetap saya lakukan sampai tuntas ya. Bekerja tuntas. Jika saya mengalami kesulitan, saya melakukan diskusi. Menemukan atau mencari masukan bagaimana saya bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi usahakan setiap apa yang ditanya oleh pewawancara, khususnya di LPDP itu ada kaitannya dengan nilai dan budayanya. Dari 5 ya, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Gambarannya seperti itu. Ya, ini ada sedikit artikel yang diambil dari Kompasiana ya. Pada dasarnya, LPDP itu tidak mencari anak yang cerdas dan pintar saja. Ini langsung disampaikan oleh Direktur LPDP pada waktu itu ya, Bapak Rional Silaban. Kemudian, apa yang diminta LPDP sebenarnya? Ya ini, menciptakan pemimpin Indonesia masa depan, berintegritas, jujur, dan mengabdi. Lebih tepatnya seperti itu. Pintar itu bukan jaminan saudara itu akan sepenuh hati katakan mengabdi ataupun saudara itu bisa jujur. Tapi yang diminta LPDP itu, pintar adalah bonus, cerdas itu bonus. Karena tidak hanya pintar dan cerdas saja, tapi berintegritas. Tepatnya seperti itu. Nah, lantas apa sih yang harus dilakukan ketika kita melakukan wawancara LPDP?
hal-hal apa saja yang harus dihindari, lebih tepatnya seperti itu ya. Semua wawancara lah, tapi saya lebih spesifikkan ke LPDP. Ya ini, jangan pernah menghafal jawaban seutuhnya. Fatal ketika saudara itu menghafal jawaban seutuhnya. Karena apa? Pewawancara apalagi lebih dari satu orang ya. Katakan tadi di LPDP itu adalah 3 orang. Mereka itu akan memberikan suatu stimulus ke saudara itu satu kali, tapi ketika kedepannya berjalannya wawancara itu tidak bisa saudara iring sepenuhnya sesuai dengan keinginan saudara. Katakan saudara ditanya tentang pribadi, setelah pribadi di hafalan saudara itu, habis ini saya mau ditanya tentang ini nih, apa sih studi saya, riset saya. Saudara setelah itu memberikan jawaban tentang riset, nggak bisa seperti itu. Wawancara itu ingin jawaban spontan dari saudara, ingin jawaban jujur, nggak banyak mikir, sehingga jangan pernah menghafal jawaban saudara. Mereka itu punya alur, lebih tepatnya seperti itu. Ya. Alurnya gimana? Ikuti saja, saudara natural. Ditanya tentang kepribadian, saudara jawab. Ditanya tentang studi saudara, saudara jawab. Riset saudara, saudara jawab. Ini 2 hal penting yang harus dihindari, yaitu menghafal jawaban seutuhnya. Buat saja poin-poinnya. Seperti itu. Kemudian ikuti alur wawancara, natural saja udah. Itu yang saya lakukan, dan ketika saya tanya nilai ke sana itu ternyata tidak mengkhianati, natural saja mengalir. Dan saya waktu wawancara LPDP itu udah berkomitmen seperti ini. Selesai wawancara, akan saya tulis sedikit demi sedikit apa yang saya ingat dan memberikan gambaran kepada orang lain yang sedang mencari beasiswa LPDP. Gambarannya seperti itu. Dan alhamdulillah, beberapa orang yang saya tanya setelah membaca alurnya dari wawancara saya itu melaporkan ke saya, ada yang dikatakan University of College London ya, itu keterima juga, ada yang dalam negeri juga keterima, di luar negeri juga ada yang lagi keterima lagi. Itu jadi memberikan manfaat. Gambaran bagaimana menghadapi wawancara ini loh. Demikian. Tips dari saya ketika saudara akan menghadapi wawancara beasiswa apapun itu, jangan pernah menghafal. Kemudian ikuti alur wawancara, natural saja udah gitu. Nah, baik. Ini yang poin yang penting. Selanjutnya itu jujur. Sudah saya tekankan di awal. Segala jawaban saudara di awal itu tolong jujur. Karena ketika saudara berbohong, kemudian saudara ditanya lagi atas jawaban kebohongan saudara, itu yang menimbulkan kebohongan selanjutnya. Jadi udah jawab jujur, nanti ditanya lagi jujur, itu lebih enak. Dan itu apabila ada psikolog yang ikut peran di dalam pewawancara itu ya, itu ketahuan. Itu yang saya alami. Makanya saudara jawab aja jujur. Lantas yang kedua bagaimana Mas? Konsisten. Jawabannya itu seperti psikotes. Pertanyaan yang sudah ditanya kadang ditanyakan kembali itu. Ya gitulah. Jadi tolong konsisten jawaban pertama, kemudian ditanya lagi di pertanyaan ke-10 katakannya. Ya udah jawabannya ya seperti itu. Jangan ditanya katakan pertanyaan pertama saudara pengen mengambil apa ketika nanti kuliah, saya mau mengambil katakan power elektronik. Terus ditanya lagi, saudara beneran ini nanti mengambil power elektronik? Saya juga masih ragu Pak, sepertinya saya mau ngambil itu artificial intelligence. Nah, jangan gitu. Konsisten dulu aja. Itu penting, jujur, konsisten itu poin yang harus ditekankan di wawancara apapun. Ya, lantas apalagi yang saran dari saya berikan untuk teman-teman, untuk saudara? Coba daftar beasiswa lain. Loh Mas, kenapa sih ini saya lagi daftar beasiswa, katakan beasiswa LPDP, kok saya disuruh coba daftar beasiswa lain? Kalau orang Jawa bilang itu, karepmu piye to Mas? Ini ada hikmahnya loh. Sudah saya singgung tadi, saya itu pernah mendaftar beasiswa di tahun 2019 ya. Ada yang dari PMDSU, kemudian itu LPDP, dan saya juga mendaftar untuk National Sun Yat-sen University di Taiwan. Admission saya itu diterima. Ya, dan saya tinggal mengisi link untuk keberangkatan saya, dormitory saya itu bagaimana. Saya mendaftar, awalnya saya mendaftar beasiswa pemerintah Taiwan. Namanya ICDF. Beasiswa ICDF. Tapi saya gagal.
Dan saya namun saya diterima univnya. Univnya diterima, beasiswanya gagal. Sedih mas, enggak kok, enggak apa-apa. Ini cuma untuk bekal saya melatih mental mencari beasiswa yang lain. Tapi uniknya, ternyata saya dikasih beasiswa sendiri sama kampusnya, National Sun Yat-sen University. Ini pun sudah saya tulis di link ke saya tentang dikasih beasiswa S2LN malah kelewat. Loh gimana nggak kelewat? Timeline-nya gini saudara. Saya itu daftar beasiswa Taiwan ICDF awal tahun. Januari, Februari, Maret, sampai dengan Juni. Juli itu pengumuman, September itu saya harus berangkat ke kampusnya. Juni itu saya dinyatakan gagal, tapi kampus saya diterima. Ternyata di bulan sebelum September ya, Agustus juga, tepatnya di Juli juga itu. Dari kampusnya ngasih beasiswa cuma-cuma. Sun Yat-sen-nya itu ya, dari ini, National Sun Yat-sen University Taiwan, itu ngasih beasiswa. Secara cuma-cuma gara-gara saya gagal di beasiswa Taiwan ICDF. Tapi saya baru tahu beasiswa itu setelah saya pengumuman LPDP. Dan lebih tepatnya ketika saya menjalani pengayaan bahasa Februari 2020. Makanya saya tulis ini Februari 2020, tepatnya tanggal 22. Saya baru tahu ketika 2020, tepatnya tanggal 22 Februari, tuh, ternyata saya itu ada teman inbox di Facebook mengatakan bahwa ada nama saya menerima beasiswa di National Sun Yat-sen University. Saya kaget, loh, bukannya saya gagal, ternyata saya gagal di ICDF, tapi dikasih beasiswa tersendiri dari kampusnya cuma-cuma. Gitu. Taiwan adalah salah satu negara yang sedang butuh pengakuan sehingga yang namanya beasiswa itu benar-benar digelar. Silakan saudara ambil. Bahkan ada yang jemput bola sampai datang ke kampusnya. Waktu itu saya menemui kampus yang namanya National NTUST, National Technology University. Apa intinya NTUST? Bukan NTU ya, NTUST. Taiwan sampai datang mencari mahasiswa, mau diberikan rekomendasi untuk daftar kampus dan rekomendasi beasiswa, nanti pasti dapat beasiswa. Ada yang seperti itu juga. Nih, sekilas balik. Tujuannya mencari beasiswa selain apa yang saudara tuju, beasiswa utama ya. Entah itu waktu S1 ataupun ketika saudara akan lanjut S2, tujuannya untuk melatih mental saudara, menyiapkan berkas sehingga ketika ada deadline beasiswa yang mepet, saudara itu sudah punya gambaran tentang riset saudara mau kemana, tentang pribadi saudara bagaimana, demikianlah yang saya bisa berikan ke saudara. Jujur, konsisten, dan coba daftar beasiswa lain. Seperti itu. Ya, perlu saya tekankan bahwa yang ini masih yang sedang kuliah ya, entah itu D1, D2, D3, ataupun S1, ataupun D4, ataupun yang sedang studi ongoing S2, ya. Ini ada angka 96 dan 364. Apa mas tujuannya angka ini? Nanti ternyata tidak saya lingkari. Angka ini adalah IPK saya ketika saya S1. IPK itu mentok berapa sih? 4,00. Ketika saudara hanya mengejar tentang IPK 4, nyatanya diri saya pun ya, ketika S1, saya pun mengejar mati-matian untuk 4 itu sangat sulit. Ada yang 3,98 itu sudah paling tinggi yang pernah saya dengar. Ternyata hanya 4, saudara. Ketika saudara hanya mengejar IPK. Padahal masih ada yang namanya 96 untuk mengenapi 100. Katakan nilai maksimal adalah 100 ya. Sehingga silakan cari 96 itu untuk mengenapi IPK saudara yang katakan tidak atau belum sampai 4 lah. Saya berbicara indeks prestasi kumulatif. Masih ada kok angka 96 yang bisa saudara cari. Entah itu dari prestasi, entah itu dari skill, ataupun dari organisasi, seperti itu. Jadi seperti inilah teman-teman dari Yakin Bisa mendirikan platform. Itu bagian dari merajut angka 96. Karena ketika saudara hanya mengandalkan nilai IPK 4, cerita saudara itu tidak luas, atau kurang luas katakan. Hanya fokus di akademik,
tanpa meningkatkan skill saudara itu sangat disayangkan. Makanya LPDP pun menekankan tidak hanya pintar atau cerdas saja, tapi punya karakter, punya skill, berintegritas. Itu yang bisa saya tekankan tentang kilas balik angka 364 IPK saya dan angka 96 untuk mengenapinya menjadi 100. Itu pun tidak genap karena IPK saya tidak bisa mencapai 4. Gitu. Ya. Mungkin sedikit yang bisa saya berikan untuk teman-teman di Yakin Bisa yang ingin saya ini dokumentasi ketika persiapan keberangkatan LPDP di Merger Hotel Ancol waktu itu. Saya angkatan 148 dengan nama Arkabumi. Hal utama untuk memperoleh beasiswa adalah memantaskan diri untuk mendapatkannya. Sehingga pesan saya untuk teman-teman teruslah berproses sesuai dengan jalan kalian masing-masing. Gitu ya yang bisa saya sampaikan. Silakan saudara berproses untuk bisa mendapatkan beasiswa. Ketika saudara layak atau tidaknya mendapatkan beasiswa itu sebenarnya diukur dari tolak ukur sekarang, bukan nanti. Kalau saudara pantas, beasiswa bahkan datang sendiri ke saudara. Ibaratnya diberi cuma-cuma. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Febri selaku moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Aji yang memberikan materinya yang sangat luar biasa ya pada malam hari ini. Kita berikan aplaus untuk Kak Aji ya, walaupun aplausnya secara virtual. Nah, Kak Aji, jadi mungkin dari teman-teman ini ada yang ingin bertanya nih mengenai materi yang disampaikan oleh Kak Aji tadi. Nah, jika ada yang ingin bertanya, saya akan membuka 3 pertanyaan dan teman-teman mungkin bisa menanyakan langsung melalui room chat yang telah tersedia. Nah, baiklah, dipersilakan kepada Randy Prayoga untuk mengaktifkan kameranya. Oh, baik, mikrofonnya rusak sebenarnya. Ya. Baiklah, saya bacakan terus ya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya kepada Mas Rizky, apakah afirmasi alumni bidik misi mendapatkan peluang besar untuk lolos beasiswa daripada jenis kategori lain? Mungkin dijawab langsung atau bagaimana Mas? Saya jawab langsung aja ya Mbak Febri. Oh, Saya boleh. langsung ya. Jadi sebenarnya terima kasih Mas Randy Prayoga atas pertanyaannya. Tidak apa-apa mikrofon mati. Saya jawab aja tidak apa-apa. Santai. Karena kita kan santuy ya Mbak. Santuy talk untuk malam ini. Apakah peluang besar? Kalau saya jawab gini aja. Sebenarnya untuk LPDP itu tidak memandang apakah berapa banyak kuota untuk tahun ini, katakan 2020, ataupun nanti 2021. Tapi kuotanya itu disesuaikan dengan kelayakan saudara. Jadi untuk semua, baik afirmasi Beasiswa Indonesia Timur, alumni bidik misi, masyarakat berprestasi prasejahtera, itu peluangnya sama. Saudara itu tidak bersaing dengan yang lain, tapi saudara bersaing dengan diri saudara sendiri. Jadi, makanya saya pesankan, saudara pantaskan dari sekarang, karena apa? Nanti yang bisa menilai itu adalah pewawancara. Merekomendasikan apakah saudara memang layak atau tidak. Seperti itu. Jadi, semangat aja Mas Randy. Terus kejar IPK itu memang bukan satu-satunya ketika saudara dinyatakan berprestasi kok. Masih ada jalan yang lain. Bahkan ada yang IPK-nya itu belum kumlot tapi lolos. Tapi untuk afirmasi, seingat saya, afirmasi alumni bidik misi terutama IPK saudara itu minimal harus kumlot. Itu terlebih dahulu. Sudah jelas? Bagaimana Mbak Febri? Baik, sudah jelas ya. Mungkin dari Randy Prayoga sudah bisa menerima pertanyaannya atau ya sudah bisa ya. Baik, kita lanjutkan Kak Aji ke pertanyaan yang kedua dari Kak Gabriel Kombong Makdika yang bertanya mengenai apakah kakak pernah ditolak beasiswa lain. Soalnya saya sudah banyak mendaftar beasiswa tetapi semuanya ditolak. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Gabriel ya. Ini Mas ya. Ditolak.
seingat saya itu saya pernah ditolak beasiswa ya itu baru satu yang Taiwan ICDF itu pun karena gini ceritanya. Taiwan ICDF itu tiba-tiba telepon saya dari dari kedutaan ya yang ada di Jakarta, telepon saya tiba-tiba mau mewawancarai. Nah, terus saya kaget dong kok tiba-tiba ada sesi wawancara dan posisi saya lagi kerja gitu ya. Tidak ada persiapan sama sekali. Akhirnya saya bilang, "Maaf saya di sini sangat crowded gitu." Akhirnya mereka tuh dalam bahasa Inggris, akhirnya mereka yaudah yaudah tutup. Nah, udahlah. Saya pasti tebak ini gagal pasti. Oh, ternyata memang gagal. Itu. Jadi saya pernah ditolak itu satu. Oh, ada lagi. Saya ditolak juga di beasiswa data print itu esai saya nggak lolos itu satu. Pertama dapat barang pas yang kedua itu saya nggak dapat. Jadi karena esai saya jelek gitu ya. Jadi saya ditolak data print kan kayak apa ibaratnya itu ribet ya 250.000 itu ya lumayan lah buat jajan buat beli buku ataupun nambah-nambah uang saku gitu. Itu saya gagal juga itu dua yang saya gagal. Kalau menurut saya ketika Mas Gabriel itu sudah gagal beberapa beasiswa itu nggak apa-apa Mas. Saya pernah mengalami gagal itu bertubi-tubi berkali-kali itu tentang karya ilmiah. Kalau saudara berminat tentang seminar karya ilmiah saya pun saya sering mengisi terutama workshop PKM, mendalami teman-teman saya atau adik-adik saya itu saya bagikan tips dan triknya. Ya, itu saya jatuh bangun di situ Mas. Bahkan kalau saya bisa ngomong, saya ketika S1 itu baru menjadi juara nasional ya, juara 2 esai nasional di UNS itu Universitas 11 Maret. Itu percobaan ke-13 saya. Setelah saya gagal 12 kali berturut-turut itu nggak pernah menang. Baru itu saya mendapatkan juara. Karena memang kan ya nggak apa-apa, ya namanya gagal itu pondasi kok. Kalau saudara sudah terbiasa gagal, orang Jawa bilang itu legowo. Oh gagal ya udah santai. Gitu. Saudara belum lolos untuk beasiswa, nggak apa-apa. Suatu saat nanti saudara itu pasti dapat beasiswa. Yang harus saudara lakukan ya, coba ikuti sharing-sharing seperti ini. Ini sudah langkah baik untuk saudara, biar tahu, oh beasiswa itu ternyata seperti ini. Ya begitu. Langkah saudara sudah tepat kok, Mas Gabriel. Ikutin seperti ini, nanti ada lagi, ikutin lagi. Katakan persiapan dokumen esai, saudara tanya. Gitu. Oh perempuan? Oh iya ya maaf. Oh iya, ini fotonya perempuan ya, Mbak Gabriel ya. Itu. Mbak Gabriel ya. Ini kalau misalkan Mbak itu masih gagal, nggak apa-apa. Itu fondasi kuat buat Mbak kok. Nanti kalau misalkan ada lagi, silakan saudara daftar. Gitu. Saudara ikutin webinar-webinar selanjutnya, dimanapun platformnya. Yakin bisa bikin lagi, ikut lagi. Gitu. Sudah jelas ya jawabannya ya? Iya, oke. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi Mbak Febri? Wah, ini pertanyaannya mungkin nih masih banyak nih, Kak Rizky. Mungkin saya akan bacakan yang kedua ya. Kepada Kak Penny Sayuti. Oh, kepada Mas Penny Sayuti, mungkin bisa mengaktifkan kameranya ya untuk bertanya. Atau saya bacakan langsung ya. Selamat malam, Bang Rizky. Saya berasal dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, masuk ke dalam kategori daerah afirmasi LPDP. Dan saya juga alumni bidik misi pada saat sarjana. Pada saat mendaftar beasiswa LPDP, akan lebih baik jalur afirmasi, daerah afirmasi, atau afirmasi alumni bidik misi. Terima kasih. Jawabannya untuk Mbak Penny itu, pastikan dulu untuk Mbak Penny itu sudah masuk kategorinya daerah afirmasi atau belum. Karena daerah afirmasi itu ada yang dihapus daftar daerahnya, ada juga yang ditambah. Tapi kalau mau cari amannya menurut saya, karena saya afirmasi alumni bidik misi, ikutnya bidik misi aja, Pak. Gitu. Kenapa ya ikutnya bidik misi aja ya? Sebenarnya nggak jauh beda kok sama afirmasi yang lain, cuman hanya beda katakan list daerah untuk yang beasiswa Indonesia Timur, tapi secara syarat bahasa itu terkadang sama. Seingat saya sama, minimal TOEFL sekian. Jadi syarat saya ya afirmasi bidik misi aja Mbak. Gitu. Karena saya di jalur itu juga dan saya mengalami oh ya udah oke aja sih. Toh juga nanti yang dinilai adalah kualitas diri saudara masing-masing. Gitu. Jelas ya Mbak Penny? Ya. Ada lagi Mbak Febri?
Wah, ini pertanyaannya nih sangat banyak nih, Kak Rizky. Mungkin kita buka sesi kedua ya. Ini Iya. sesi kedua dari Andriansyah. Assalamualaikum Kak. Izin bertanya, apakah kita membutuhkan portofolio seperti LinkedIn ataupun portal yang lain untuk mendapatkan beasiswa? Jadi kalau saya boleh ngomong, saya share screen dulu ya, Mbak. Izin share screen. Bentar. Nah, tadi. Oh ya ini. Apakah portofolio itu penting? Jawaban saya adalah amat sangat penting. Sudah terlihat ya? Saya screen saudara sendiri. Oke. Ini contohnya. Ketika saya menuliskan nama saya, yang pertama muncul adalah dari situs link. Kemudian masuk ke portofolio riset saya di Google Scholar. Kemudian Instagram baru masuk, ResearchGate masuk, kemudian berita-berita tentang di saya, Facebook, bahkan Facebook itu di bawah kalau saya. Kemudian tempat saya bekerja dulu ya di Fakultas Teknik. Jadi portofolio apa itu penting? Penting. Karena apa? Ketika saudara itu wawancara dan pewawancaranya itu tidak hanya satu orang, contoh kata LPDP ya, 3 orang itu tadi. Itu ada yang browsing sambil browsing, mencatat jawaban saudara, dan lain sebagainya. Dan langsung katakan nama saya, kemudian apakah memang pernah publikasi? Katakan di sini saya cari tentang nama saya di jurnal yang saya tuju. Oh, ternyata pernah ini dengan judul ini, namanya nama ada aja gitu. Makanya portofolio itu untuk zaman sekarang ya di jejak digital itu penting. Saya jawab seperti itu, penting. Jadi saudara mulai rapikan portofolio saudara. Saudara harus benar-benar yang namanya belajarlah. Kalau misalkan ada hal-hal yang alay dulu ditutupin, dibuang. Kayak saya pun menyembunyikan jejak-jejak digital zaman-zaman alay itu sangat merepotkan. Pasti ya pernah hilaf di masa itu. Kalau yang belum alay jangan menurut saya jangan terjun. Seperti itu sangat penting untuk karir saudara ke depannya. Ya. Itu mungkin penjelasannya untuk Mas Andrian. Ya. Ini pertanyaan satu lagi, Mbak Febri. Ya, pertanyaan satu lagi. Dari Henry Agung Handaka yang ingin bertanya mengenai bagaimana jawaban Mas Rizky saat wawancara ketika ditanya tentang close statement dan kenapa kami harus menerima Anda. Terima kasih. Gitu. Ya, untuk Mas Henry ya, Mas Henry, sejujurnya saya tidak pernah ditanya kenapa kami harus menerima Anda. Saya belum, saya pernah ditanya itu. Jadi ingat saya, pernah ditanya di seleksi beasiswa Simniaga. Bolos kuliah, iseng-iseng daftar beasiswa, tapi saya lupa jawabannya. Itu pertanyaan demikian lebih tepatnya itu ketika ditanya wawancara kerja. Pernah juga teman saya ditanya seperti itu, kenapa kami harus menerima Anda? Saya pernah mendapatkan tips untuk menjawab itu, dan itu masih banyak sekali yang mengulas demikian. Cuman, mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa menjawab secara detail, secara apa yang saya ingat dulu, tapi ketika ditanya kenapa saudara atau kenapa kami harus menerima Anda, itu dikaitkan dengan, sebentar saya ingat-ingat, dikaitkan dengan value dari diri saudara. Saya ingat saya itu. Jadi, katakan, kaitkan perusahaan ini, bukan perusahaannya, ini konteksnya beasiswa kok, lupa saya. Katakan beasiswa ini, katakan Jarum ini adalah Jarum Foundation ya, beasiswa Jarum itu beasiswa yang mengutarakan tentang keorganisasian. Saudara jawab seperti ini, saya pernah menjabat atau sebenarnya saya menjadi ketua di organisasi ini dan itu cocok dengan apa visi misi dari beasiswa Jarum Foundation, katakan seperti itu. Sama saja dengan LPDP tadi, katakan integritas. Ya, saya atau profesional ataupun lain sebagainya tadi sudah dijelaskan 5 nilai dan budayanya. Saya orang yang seperti ini dan saya itu tepat untuk mendaftar beasiswa ini karena apa? Sesuai dengan nilai dan budaya atau visi misi dari pemberi beasiswa tersebut. Itu jawabannya. Ya, saya jadi ingat. Dulu itu saya lupa ditanya untuk SIM Niaga itu
Karena 2016 yang 4 tahun yang lalu ya, benar 4 tahun yang lalu November, itu lebih ditanya juga, kenapa kami harus menerima saudara? Gitu. Tapi saya lupa jawabannya. Karena itu saya iseng daftar. Hanya itu, baru 1 kali itu ditanya. Seperti itu. Mungkin jawabannya, mohon maaf untuk Mas Henry Agung, belum bisa memuaskan. Tapi kalau saya kasih saran, kaitkan dengan visi misi, kaitkan dengan nilai budaya atau kebiasaan dari organisasi atau lembaga pemberi beasiswa yang saudara tuju. Seperti itu. Ya, ada lagi Mbak Febri? Nah, sepertinya ini sudah habis nih, Kak Aji. Nah, Hmm. terima kasih kepada Kak Aji yang sudah menjawab pertanyaan yang sangat luar biasa dari audien nih, pertanyaannya yang sangat keren-keren juga. Nah, jadi baiklah teman-teman, kita sudah berakhir sesi diskusi kita pada malam hari ini. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari yang disampaikan oleh Kak Aji tadi, ya kutipan terakhir lah di slide-nya. Hal utama untuk mendapatkan beasiswa adalah untuk kita yang perlunya itu memantaskan diri untuk mendapatkannya dan teruslah berproses sesuai dengan kita masing-masing. Begitu ya, Kak Aji. Ya. Ya. Kata-kata yang sangat keren. Terima kasih juga saya sampaikan ke Yakin Bisa atas kesempatannya. Apabila masih banyak kekurangan dari saya, mohon maaf. Ya, silakan bisa dalami atau bisa baca pengalaman dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Kameranya ini gelap ternyata. Ambil yang baik-baik, buang yang tidak baik. Seperti itu aja. Udah cukup dari saya, Mbak Febri. Ya, demikian. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Kak Rizky Aji yang telah menyampaikan banyak materi kepada kita malam hari ini. Semoga bisa kita implementasikan juga ya, dan juga bisa berguna untuk saat kita nanti mendaftar LPDP ya. Nah, alhamdulillah diskusi kita sudah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi juga kepada narasumber kita yang sudah berbagi ilmu, dan saya selaku moderator pada malam hari ini mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada teman-teman juga bisa mengisi link evaluasi yang ada di grup ya. Terima kasih. Oh ya teman-teman, mungkin jangan di live dulu ya. Kita ada sesi foto bersama yang akan dipandu langsung oleh tim Humas. Oke teman-teman, ini udah pada keluar ya. Kita dokumentasi dulu ya, yang bisa on cam diharapkan on cam. Oke, kita langsung mulai aja. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin live, sudah bisa live ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.